tidak satu kejahatan. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Dan saya kira ini perkembangan yang bagus gitu buat hukum acara pidana dan hukum pidana pada akhirnya gitu. Oke, Bang Ozi, tadi Bang Rifai bilang dalam upaya untuk menunda-nunda itu dia saksi yang peringankan masih belum diperiksa sudah lebih dari 1 bulan. Apa sebenarnya strategi yang Anda lakukan? Mungkin sederhana saja kita. Oh ya, baik. Kami akan kembali saja tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Kita akan ajak pemirsa dulu untuk memantau bagaimana persiapan gelar perkara khusus langsung dari Polda Metro Jaya. Sudah ada rekan kami Atika Harhab. Selamat pagi Atika, bagaimana persiapannya? Sudah terlihatkah pihak-pihak ada di sana, walaupun ada di studio juga ya? Coba kita pantau pagi hari ini, seperti apa? Ya baik, selamat pagi Rati, Reza, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini Polda Metro Jaya akan menggelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Nantinya ini gelar perkara akan dilakukan dalam 2 tahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan pada pukul 10 pagi hari nanti terhadap tersangka klaster pertama. Kemudian akan dilanjutkan untuk tahap kedua pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 2 siang hari nanti terhadap tersangka klaster kedua, yakni diantaranya ini ada Roy Suryo, kemudian ada Simon dan juga Dr. Tifa. Pengacara Roy Suryo tadi Abdul Ghafur Sangaji ini memastikan bahwa kliennya akan hadir dalam gelar perkara khusus pada siang hari ini. Kemudian pihaknya ini juga nantinya akan berfokus pada sejumlah hal, diantaranya ini memastikan apakah dokumen ijazah ini telah dipegang oleh tim penyidik atau belum. Kemudian Abdul juga mengatakan bahwa pihaknya ini akan fokus apakah tim penyidik ini memiliki dokumen pembanding yang digunakan dalam uji lab forensik. Kemudian pihaknya ini juga akan meminta Polda untuk menampilkan begitu sejumlah barang bukti yang telah disita dan juga diperiksa. Di antaranya ada 130 saksi, kemudian ada 28 ahli dan ada 700 barang bukti yang telah disita Polda. Ini mereka meminta untuk nantinya dalam gelar perkara ini pihak Polda akan dapat menampilkan. Kemudian juga pihaknya ini juga meminta Polda nanti menampilkan ijazah asli pada saat gelar perkara dilakukan untuk menjawab segala pertanyaan yang telah dilontarkan kepada tim hukum. Ini update sementara, nantinya akan kami update terus bagaimana gelar perkara yang akan dilakukan hari ini oleh Polda Metro Jaya. Kembali ke studio Rati dan juga Reza. Baik, terima kasih Atika Harap atas laporannya. Kami masih akan menunggu laporan terkini dari Anda nantinya ya. Bang Kosi, sebelum jeda tadi saya udah tanya, ini dalam usaha menunda-nundakah belum adanya saksi yang meringankan diperiksa selama 1 bulan kurang lebih? Diajukan belum ada bahkan. Iya, kalau boleh menggunakan frasa menunda-nunda, tuduhan itu kita gunakan dalam kasus ini, saya lebih tepat dan setuju yang menunda-nunda itu adalah pihak yang punya ijazah asli tapi tak pernah mau kunjung menghadirkannya kepada publik, yakni rakyat, yang sebenarnya itu pernah diambil oleh Obama sehingga simpel masalah selesai. Juga terakhir di Indonesia dilakukan oleh Asrul Sani, selesai juga. Di MK Mahkamah Konstitusi juga sudah selesai dan dinyatakan tidak ada pelanggaran kode etik dan case close begitu. Artinya kita harus memilih frasa yang tepat dalam kasus, apalagi kalau ini dalam proses. Karena kalau sudah proses ya kita hormati. Mau cepat, mau lama, itu kan sangat subjektif ya. Karena penilaian subjektif itu selalu dikaitkan dengan kepentingan apa yang hendak dituju dalam proses itu. Sementara kami secara objektif kepentingannya sederhana. Kita mencari value keadilan dalam proses itu begitu. Karena ukuran keadilan itu kalau seluruh asas tahapan prosedur itu dijalankan. Dan hari ini kami berterima kasih seluruh permohonan yang berkaitan dengan untuk melaksanakan asas proses dan prosedur dalam penyelidikan dan penyidikan itu dipenuhi oleh Polda. Kendati gelar perkara ini hanya salah satu bagian dari permohonan kami. Kami juga sudah mengajukan permohonan ahli, Prof. Kami juga permohonan saksi yang meringankan dan itu juga sudah diterima oleh Polda dan tinggal penjadwalan. Begini, kapan Bang? Karena begini, klaster pertama belum diperiksa, saksi yang meringankan dari klaster kedua belum diperiksa. Jadi kira-kira kapan nih Bang? Sekira pertanyaan itu tidak tepat diadukan kepada kami karena yang berwenang untuk memanggil saksi dan ahli juga gelar perkara itu adalah penyidik. Tapi nama-namanya sudah ada? Nah, nama kami sudah sounding semua, ada 4 ahli, ada 4 saksi,
penyidik juga sudah menerima. Namun yang lalu memang mereka sempat bertanya, kalau mau didahulukan yang mana dahulu, gelar perkara dulu atau pemeriksaan ahli. Tentu kami memilih gelar perkara dulu, karena mereka sudah berani menetapkan tersangka. Jadi kita ingin tahu apa dasar dari penyidik menetapkan orang itu menjadi tersangka begitu. Sebelum kami masuk kepada ini loh ahli kami yang meringankan, perspektif ahli kami bahwa yang dimaksud pasal 3235 yang harusnya kena itu Dian Sandi, karena dia menyatakan ini loh yang asli, karena pasalnya jelas ini membuat dokumen seolah otentik, sementara klien kami tidak membuat otentik, menyatakan palsu. Palsu itu bukan otentik begitu loh. Kenapa kok yang kena di pasal 3235 klien kami, bukannya kader PSI Sandi, dan itu yang kemudian membuat masyarakat yang ikut mengamati kasus ini jadi melihat, bertanya-tanya, bahkan meyakini, oh tidak ada keadilan dalam prosesnya. Semestinya kalau iya adil, Dian Sandi yang diproses, karena dia jelas menyatakan ini loh ijazah Jokowi asli. Bang Kozi, tahan dulu. Bang Rifai, tadi dikatakan ternyata sebenarnya bukan dari pihak sebelah kok yang menahan-nahan, karena memang jelas ditanya dulu oleh pihak kepolisian gelar perkara khusus atau dipanggil beberapa saksi yang meringankan. Ya kembali lagi, ini kan seharusnya ini kan hak ini diupayakan secara cepat. Ya. Kalau memang tidak diupayakan secara cepat dan waktunya juga terus bergulir, ada pilihan lain, ajukan saja di sidang. Berkas lanjut terus. Ya nggak ada juga kewajiban penyidik untuk menunggu-nunggu penyidikan karena tersangka ingin mengajukan saksi dan ahli, tapi juga dari waktu yang diberikan ternyata nggak serius. Kedua soal Dian Sandi ini secara mengambing hitamkan lah. Udah clear Dian Sandi itu dalam postingan menyatakan itu asli. Justru kliennya Bang Hosin yang bilang itu palsu. Justru pada saat menyatakan palsu kami merasa dirugikan. Pada saat menyatakan asli kami tidak merasa dirugikan. Di sisi lain Pak Jokowi tidak keberatan untuk tayangannya Dian Sandi ya. Tapi keberatan pada saat ditayangkan oleh kliennya Bang Hosin dan dinyatakan palsu, apalagi dengan presentasi 1 miliar %, artinya very absolute. Kalau sudah absolut tidak perlu cari-cari bukti lagi dong, tidak perlu lihat-lihat ijazah lagi. Anda harus bertanggung-jawabkan, nyatakan itu pertanggung-jawaban di sidang. Jadi lucu kalau hari ini masih cari-cari bukti, buat buku, mau ngintip ijazah segala macam, yang kami yakin itu sangat asli gitu ya. Kalau tidak asli nggak mungkin juga kami akan mendampingi perkara ini ya. Watermark ada, ombuds ada, semua ada. Nanti pada saatnya bisa dilihat. Sebenarnya kan yang dibutuhkan itu kan bukan keyakinan, tapi kepastian. Satu lagi yang buat kami adalah ya pada intinya ini kan sudah menjadi isu publik lah. Buat saya ini memang harus diselesaikan sampai ke ujung biar ada kepastian hukum. Karena bagaimanapun juga sudah begitu bergulir, nggak mungkin juga misalnya nih asli, oh ini asli, minta maaf ya, selesai ya, ampuni saya. Apa semudah itu? Jadi apa budaya itu yang mau dikembangkan di masyarakat ini? Lempar isu, fitnah orang, terbukti sebaliknya minta maaf, selesai. Seperti nyopet ketangkap, kembaliin dompetnya, selesai. Harus ada konsekuensi, apalagi juga melakukan ini tokoh-tokoh gitu ya, menjadi pembelajaran publik juga. Terus terakhir yang terkait Pak Asrul Sani, sekalipun telah ditunjukkan juga nggak berhenti tuh. Orang yang mengadu masih terus proses. Jadi tidak serta-merta tunjukkan selesai. Menurut saya tidak semudah itu, dan di negara hukum isu-isu seperti ini sebaiknya diselesaikan secara hukum. Kenapa? Karena ada kepastian hukum. Oke. Gimana Pak Kozi? Tidak semudah itu kan asumsi, karena tidak pernah dilaksanakan. Andai kan itu dilaksanakan dan tetap ribut, baru kita bisa buktikan bahwa asumsi itu nggak keliru begitu. Dan yang kedua, hari ini yang ingin masyarakat tahu, termasuk klien kami, itu bukan keyakinan, tapi kepastian. Kepastian itu dibangun apa? Pembuktian. Pembuktian di atas apa? Bukti yang dihadirkan. Kalau keyakinan pro Jokowi, saya tanya berulang kali, kenapa yakin ijazahnya asli? Nggak pernah lihat. Ya, mereka memang membela. Jangankan saya katakan berulang-ulang kan, jangankan ijazah, bungkus kacang goreng pun kalau pro Jokowi dikatakan asli, ini jasa Jokowi, akan dikatakan yakin asli. Hari ini kan dibutuhkan bukan keyakinan. Loh, ingat kita ini tidak sedang membahas tentang keimanan loh. Keimanan kepada Tuhan dan seterusnya yang itu dasarnya adalah keyakinan. Karena transenden, ini kepastian apakah ijazah itu yang sifatnya empiris bisa dilihat, bisa diperlihatkan. Nah, sebelum meyakini ijazah itu asli, kan dilihat dulu barangnya ada. Nah, setelah barangnya ada ternyata asli, baru ada keyakinan. Bagaimana mungkin kita membangun keyakinan di atas asumsi, apalagi di atas keraguan-keraguan? Kenapa? Hari ini yang meragukan ijazah Jokowi itu banyak. Kenapa? Berangkat dari banyaknya anomali-anomali dari statement Jokowi. Mohon maaf, kalau Pak Asrul Sani misalkan kemudian menunjukkan selesai, kenapa? Karena Pak Asrul ini tidak terkenal bohong gitu loh. Kalau saudara Jokowi, kenapa banyak yang persoalkan? Karena banyak sekali kebohongan-kebohongannya gitu. Berarti di soal ijazah pun patut diduga, bahkan juga diyakini publik dia juga bohong begitu. Saya mau ke Pak Fikar. Pak Fikar, kalau dari masing-masing pihak semuanya punya argumen yang kuat untuk masing-masing pihak begitu ya. Tapi kalau publik ini harus melihatnya seperti apa sih Pak Fikar dari sisi kacamata hukum ini? Iya, sekarang kan gini, ada di wilayah penyidikan. Ya, artinya
proses ini peristiwa sudah dipastikan ada, gitu. Peristiwa pidananya sudah dipastikan ada. Nah, tinggal polisi kan sekarang akan atau penyidik itu akan mengkonstruksi bahwa peristiwa ini didukung oleh bukti-bukti, gitu. Nah, bukti-bukti itu keterangan saksi, ahli dan sebagainya. Nah, ini proses ini baru sampai di situ, ya, belum kemana-mana, gitu. Artinya baru sampai di penyidikan, masih jauh, baru sampai di penyidikan. Nah, karena itu kemudian ada banyak kembang kan, ya tadi ada gelar perkara segala macam, gitu ya kan. Gelar perkara di pengadilan, perkaranya digelar, gitu, disidangkan, ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Untuk memastikan bahwa penyidik bekerja dengan benar, sistem berjalan dengan seharusnya, gitu ya, dan alat-alat bukti atau komponen yang lainnya juga sudah dipenuhi dengan pasti, gitu. Nah, itu yang akan dipastikan dalam gelar perkara itu tadi nantinya, akan memastikan itu, baru kemudian polisi kan juga bukan institusi yang memutuskan ini salah, ini benar, bukan juga, gitu. Karena dia juga harus dilimpahkan kepada jaksa, ya, menuntut jaksa juga harus bawa ke pengadilan. Pengadilan itulah nanti yang akan menguji apakah ijazah itu benar, asli atau tidak, saksi-saksi yang mendukung ini palsu atau tidak, gitu ya. Nah, itu akan dilihat di pengadilan. Oke, menarik ya. Kita masih akan nantikan bagaimana jalannya gelar perkara khusus nantinya jam 10. Tapi terima kasih banyak loh Pak sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu Bang Rifai, kemudian juga Pak Fikar dan juga Bang Kosi sudah hadir pagi hari ini. Sampai ketemu Bang Rifai nanti di Polda, gelar perkara khusus. Ini warming up gelar nih. Ini warming up gelar. Gelar perkara khusus, ini peranya. Terima kasih. Ya. Pemirsa, kita ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami punya informasi pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidijaya Aceh. Kondisi terkini ternyata ini. Iya pemirsa, jembatan Awe Getah atau Tepen Redep telah mencapai 90% dan hampir dapat dilalui. Pekerjaannya dilakukan siang dan juga malam. Diperkirakan pertengahan pekan depan sudah dapat dilalui. Inilah jembatan Awe Getah atau Tepin Redep di Kecamatan Pesangan, sebelah Kreng. Pengerjaan yang telah mencapai hampir 90%. Satu dari 5 jembatan penghubung yang melintasi Kreng Pesahan, jembatan Kutablang, jembatan Rancong, dan jembatan lainnya. Jembatan Awe Getah ini dijadikan jalur alternatif setelah jembatan induk penghubung antar provinsi Kutablang putus akibat banjir bandang 2 pekan lalu. Jadi panjang jembatan ini mencapai 35 meter yang telah terhubung ke seberang sungai. Jembatan berkapasitas 8 ton akan menjadi penghubung sementara lalu lintas Banda Aceh Medan, terutama untuk mempercepat distribusi logistik bagi korban banjir bandang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan hunian bagi warga yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera dan juga Aceh. Masih tegar, masih sabar. Saya disambut dengan sangat baik dan kita sudah rencanakan alokasi perumahan dan sebagainya. Ya. Insya Allah kita harapkan ya mungkin 1 minggu mudah-mudahan ya, tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Saya sudah katakan berkali-kali saya tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi semua bekerja keras. Saya kira itu dari saya ya. Baik pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat di Hambalang membahas percepatan penanganan bencana dan juga kesiapan libur akhir tahun. Jadi dalam keterangan tertulis dari Sekretaris Kabinet di Indra Wijaya, rapat tersebut memang membahas penanganan bencana secara cepat dan juga tepat, serta percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat yang terdampak.
Presiden juga menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi, sehingga pemenuhan kebutuhan pengungsi harus dipastikan terpenuhi secara menyeluruh. Penambahan secara maksimal alat berat dan juga truk air minum, serta persediaan air bersih dan juga toilet portable menjadi prioritas. Tidak hanya itu, rapat juga membahas kesiapan pemerintah dalam menghadapi libur akhir tahun, termasuk stabilitas ketahanan pangan, harga kebutuhan pokok, serta perkembangan perekonomian nasional. Pemirsa, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang dan juga melihat secara langsung bagaimana kondisi dari para korban bencana yang ada di Aceh dan juga Sibolga. Sudah ada Nurul Azmi dari Pidijaya dan juga Deli Pita Siregar dari Sibolga. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu-Ibu. Saya ke Ibu Nurul terlebih dahulu. Ibu Nurul, mungkin Anda bisa jelaskan bagaimana kondisi Anda dan juga rekan-rekan di pengungsian pagi ini dan harapannya sejauh ini bagaimana Ibu Nurul? Mungkin kita ke Ibu Deli Pita Siregar dulu ya dari Sibolga. Baik. Ibu Deli Pita, selamat pagi. Saat ini bagaimana kondisi di sana dan juga kalau melihat Selamat upaya pagi, dari pemerintah untuk membangun hunian sementara dan juga hunian tetap, seperti apa? Sudah adakah pembangunan di sana, Bu? Iya. Kalau hunian masih di apa kami, Bu? Masih di masjid. Pengungsian. Kami masih tinggal di masjid, Bu. Iya. Baik, masih tinggal di masjid ya, Bu ya? Ya, kalau kondisi di masjid atau pengungsian sendiri seperti apa, Bu, saat ini? Pengungsian Iya, Ibu maksudnya Deli Pita. gimana, Bu? Iya, saat ini kondisi Ibu di sana beserta Iya. keluarga seperti apa, Ibu? Alhamdulillah sehat. Anak-anak udah pada Alhamdulillah sekolah. sehat, semuanya anak-anak juga sehat. Jadi untuk sementara Anak juga kami masih sehat. di masjid tinggal, Ibu. Iya. Iya. Oke, kondisi semua dalam keadaan sehat, tapi pembicaraan mengenai nanti tinggalnya akan di mana, berapa lama di sana, itu sudah ada pembicaraan belum sih, Bu? Iya, nggak mungkin lah kita di masjid ini selamanya, Pak. Mau ngontrak pun uang udah nggak ada. Ibu Deli, jadi masjid ini dijadikan lokasi untuk tinggal sementara untuk warga di sana ya, Bu? Seperti pengungsian begitu ya, Bu ya? Dijadikan lokasi pengungsian begitu ya, Bu? Iya. 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 Dan dari pemerintah juga belum ada informasi ke Ibu Deli ataupun warga nantinya akan direlokasi kemana atau tempat tinggalnya akan seperti apa nantinya, belum ada ya, Bu? Belum ada, Bu. Oke, baik, saya bergeser ke Ibu Nurul ya, Ibu Nurul di Pidijaya Aceh. Kira-kira Bu memang Nurul, belum bagaimana ada, dengan kondisi cuman di kami sana? bingung. Silakan Bu. Ibu Deli. Ya. Baik, kita langsung ke Ibu Ya, Pak. Nurul ya. Ibu Nurul. Baik, Ibu Nurul.
saat ini sudahkah ada informasi nantinya Ibu Nurul akan direlokasi kemana atau tinggal di mana, Bu? Pak, kurangnya kurang besar suaranya. Ya, Mbak. Baik, Ibu Nurul, ya. Apakah sudah ada informasi Ya. nantinya tempat tinggal Ibu akan di mana nantinya? Sudah tahu, Ibu? Belum tahu, Bu. Belum ada informasinya. Kami mau tinggal di mana, belum ada informasi tentang tempat tinggal. Tapi kondisi rumah Ibu saat ini rusak parah atau memang masih ada sisa atau bagaimana, Ibu? Di belakang rusak parah, di belakang. Dapur rusak parah, kalau di depan nggak rusak, cuma nggak bisa dibersihin. Lumpurnya terlalu tinggi, Oke. nggak bisa dibersihin. Oke, Bu Nurul, sudah adakah dari pemerintah, Iya. pemerintah daerah misalnya untuk proses pendataan begitu bahwa rumah Ibu kondisinya memang sudah tidak layak dihuni lagi? Ya, kalau rumah di belakang nggak bisa dihuni lagi, nggak bisa dibersihin juga. Susah dibersihin. Mungkin Sudah adakah pendataan? sekarang apa, Pak? Sudah ada pendataan belum, Bu, dari pihak pemerintah daerah, pemerintah Belum pusat, ada. bahwa Belum rumah ada, Ibu kondisinya belum ada. cukup parah? Belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Baik, Ibu Ya. Nurul, jadi Ibu saat ini kondisinya tinggal di pengungsian sudah berapa lama, Bu? Apa? Tinggal di pengungsian sudah berapa lama, Ibu? Oh, udah dari terjadinya banjir, udah 17, 18, 19 hari. Di pengungsian di sini. Ibu Nurul mungkin ada yang ingin disampaikan, baik itu ke pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Atau Presiden mungkin ya? Yang kami perlu sekarang ya tempat tinggal, air bersih juga. Sekarang air bersih dari sulit juga di sini. Di pengungsian ini. Oke, baik, kita harapkan apa yang Ibu Nurul dan juga teman dan juga keluarga di sana yang diharapkan ini bisa segera terpenuhi ya. Sehat-sehat semua untuk Ibu Nurul dan juga Ibu Deli. Selalu jaga kesehatan Anda dan juga keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Ya, pemirsa, tadi kita sudah kita sudah mendengar bagaimana keluh kesah daripada Warga atau yang korban yang terdampak ya? dampak begitu ya, bagaimana kondisi mereka, rumahnya yang memang sudah tidak layak huni, bahkan tadi Bu Nurul cerita bahwa tidak bisa dibersihkan lagi rumahnya. Iya. Belum ada pendataan juga? Belum ada pendataan. Belum Sudah- juga ada kejelasan ya, Za? Betul, hampir 3 minggu mungkin mereka sudah tinggal di pengungsian dan mungkin masih bingung nih nantinya akan pindah kemana begitu ya. Untuk mendapatkan kejelasan mungkin kita langsung berbincang saja dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Ada Mas Timothy Ivan Triono, staf khusus Kepala Staf Kepresidenan. Mas Ivan, Mas Ivan, selamat pagi. Lalu bergabung juga bersama kami Mas Bagja Mahendra, relawan kemanusiaan. Assalamualaikum, selamat pagi. Mas Bagja sehat ya? Sehat. Kita ke Mas Ivan dulu. Mas Ivan, Ya. tadi kita sudah dengar curhat langsung daripada warga. Ya. Mereka kebingungan nantinya akan Ya. kemana begitu. Dari pemerintah sendiri kan sudah ada pemetaan rencana ya pembangunan Ya. hunian sementara dan juga hunian tetap. Progresnya sejauh ini sudah sejauh mana, Mas? Ya, untuk hunian sementara dan hunian tetap itu menjadi prioritas Presiden. Ya, bahkan Pak Presiden sudah membahas ini dalam 2 kali rapat terbatas. Pertama rapat terbatas di Aceh pada tanggal 7 Desember dan yang terakhir kemarin siang di Hambalang. Begitu. Pak Presiden sudah memerintahkan agar pembangunan huntara dan hunian tetap itu dilakukan percepatan dan bisa segera dibangun. Begitu ya. Nah, untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga sudah membentuk Satgas untuk melakukan percepatan pembangunan huntara dan huntap ini. Ya, terakhir saya cek tadi pagi bahwa Kementerian PKP melalui Satgas PKP dan juga Satgas di daerah sudah melakukan pendataan. Jadi mereka membuat kategori menjadi 4 ya. Rumah yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat dan juga hanyut. Yang mana nantinya semua ini akan dibangunkan huntara dan juga huntap. Untuk progres huntara sendiri
Di Aceh sudah ada 2 kabupaten kota yang mengajukan usulan. Jadi ini prosesnya adalah pengajuan usulan dari teman-teman di daerah, baik oleh pemerintah daerah maupun Satgas yang PKP. Mereka mengajukan usulan kepada Kementerian Perumahan ya. Di Aceh itu sudah ada 2 kabupaten kota. Lalu untuk di Sumatera Barat sudah ada 750 unit yang sudah diusulkan. Di Sumbar itu di Sumut sudah ada 242 huntara yang sudah diusulkan. Bahkan di Sumatera Barat itu sudah mulai pembangunan, sudah ada yang mulai pembangunan itu di Korong Asam Pulau di Kecamatan Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Itu sudah dibangun huntara untuk 34 kepala keluarga. Lalu untuk di Sumut, di Desa Solok dan juga di Desa Dolok dan juga Sibalanga di Tapanuli Utara itu juga sudah mulai proses pembangunan. Jadi artinya pemerintah melalui Kementerian Perumahan juga terus melakukan percepatan ya. Dan untuk perbaikan rumah pun nantinya Pak Presiden sudah mengalokasikan anggaran 60 juta rupiah per rumah. Begitu. Artinya mohon doanya agar percepatan huntara ini bisa segera dilakukan. Mas Ivan, jadi sambil menunggu adanya hunian tetap dan juga mungkin perbaikan rumah, para pengungsi ini atau korban ini nantinya akan dihuntara dulu. Dari huntara kita bisa bayangkan ini mungkin tidak sampai sebulan sudah jadi ya? Ya, bisa ditempati oleh warga. Kalau untuk huntara itu target mungkin pertengahan Januari sudah bisa, paling lama ya, paling lama pertengahan Januari sudah bisa ditempati oleh masyarakat terdampak. Tetapi sementara BNPB sudah menyiapkan tenda keluarga, tenda-tenda yang warna orange itu yang besar-besar. Sementara sudah ada 745 tenda besar yang didistribusikan ke 3 provinsi. Artinya selain mengungsi di masjid atau di tempat kantor pemerintahan, BNPB sudah menyiapkan 745 tenda, yang mana itu menjadi perhatian Presiden agar masyarakat itu nyaman walaupun tinggal di tenda ataupun nanti ketika tinggal di huntara. Perhatian Presiden fokus kepada air minum, air bersih dan juga sanitasinya ya, terutama untuk toilet gitu. Makanya tadi Pak Seskap menyampaikan bahwa arahan Presiden adalah menggencarkan soal toilet portable. Karena masalah toilet ini kan hajat hidup orang banyak ya, dan menjadi fokus dari Pak Presiden. Meskipun toilet ini kadang dianggap sepele, tetapi menurut Pak Presiden ini adalah prioritas pemerintah yang harus diperhatikan bagi kenyamanan masyarakat terdampak begitu. Oke, Mas Bagja, kemarin 1 pekan berada di sana melihat langsung, bertemu langsung dengan warga. Sekarang sudah masuk pekan ketiga begitu ya pasca bencana. Komunikasi masih terus dibangun dengan warga yang ada di sana. Apa sebenarnya yang paling mereka butuhkan saat ini, Mas? Karena progres kan terus dilakukan. Pemerintah, Presiden bahkan sudah 3 kali mengunjungi ke sana. Ya, memang kondisinya sudah jauh berbeda ya. Pada saat kami dari tim Pertamina Peduli masuk di Aceh Tamiang itu posisi di tanggal 2 Desember, di mana kebutuhannya sebagian besar lebih ke bahan makanan atau bahan pokok begitu. Hari ini atau bahkan tadi malam kami masih komunikasi dengan tim Pertamina Peduli yang ada di Aceh Tamiang. Sekarang sudah mulai bergeser ke arah, karena komunikasi sudah mulai hidup. Kemudian juga kami di posko sudah memasang PLTS untuk penerangan posko, juga untuk water treatment dan untuk dukungan operasional lainnya. Saat ini posisi programnya ada di trauma healing untuk anak-anak. Memang tadi masih juga ada yang membutuhkan hunian sementara, ya, karena tenda dan sebagainya. Ini yang sedang juga kita kolaborasi, sinergi bagaimana tim Pertamina Peduli bisa masuk menuju ke area-area yang memang belum terjangkau. Oke, nanti mungkin bisa dielaborasi mengenai area-area tersebut seperti apa ya Mas ya. Tapi kita akan sambung lagi nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Mas Bagja. Tadi 1 minggu sudah dijelaskan ternyata memang sudah berubah kondisinya saat ini. Tapi kalau untuk hunian sementara, hunian tetap sendiri, Anda melihat lokasinya langsung begitu ya, warga yang terdampak. Ini sangat krusial berarti untuk dipenuhi oleh pemerintah ya, kalau melihat kondisi langsung di sana. Ya, karena kondisinya yang baru bisa kita lihat di seminggu pertama itu masih tertutup lumpur. Jadi masih ada juga yang berada di bawah lumpur ini yang pada saat itu kondisinya sangat berat. Tapi memang progres sudah ada, saya melihat ke arah sana sudah mulai banyak juga yang pembersihan, terutama aktivasi fasilitas kesehatan juga progresnya semakin baik.
Sehingga saya melihat memang arahnya ke bagaimana ini dilakukan pemetaan secara cepat, sinergi dan kolaborasi. Oke, Mas Ivan, mengenai lahan sendiri begitu, apakah sudah ada pemetaannya nanti di mana lokasi dari hunian tetap dan juga hunian sementara? Ya, tentu BNPB dan juga Kementerian Perumahan terus melakukan pendataan ya, dan juga melakukan pemetaan, terutama dari sisi letak geografisnya gitu. Kita akan cek dan pertama kita akan tawarkan kepada masyarakat, apakah masyarakat mau di lokasi yang sama seperti dia tempat tinggal atau dipindahkan ke lokasi yang lebih aman begitu. Tetapi yang penting adalah Pak Presiden sudah memprioritaskan bahwa pemindahan ini atau relokasi ini jangan hanya memperhatikan aspek kewilayahan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonominya. Karena kan masyarakat ini kan pasti bekerja tidak jauh dari tempat tinggalnya. Itu yang perlu menjadi pertimbangan juga. Jangan sampai masyarakat ini nanti malah kejauhan ke tempat kerjanya. Nah, lalu berkaitan dengan lahan, tentu Pak Presiden sudah menginstruksikan kepada semua jajaran di tingkat pusat bahwa jangan sampai ada hambatan birokrasi dalam pengadaan lahan untuk Huntara ini begitu ya. Dan bahkan Pak Presiden mengatakan Pemda jangan sampai keluar uang, jangan sampai keluar biaya. Jadi harus dari mana lahannya? Nanti akan dari pemerintah pusat dan terutama dari BUMN ya. Sebagai contoh misalkan PTPN. PTPN itu kan punya lahan yang cukup luas, yang mana nantinya bisa dipinjam pakaikan sementara untuk Huntara. Begitu juga mungkin dengan BUMN lainnya ya, yang mungkin punya lahan, yang punya akses ya terhadap pemukiman, itu juga nanti akan disegerakan. Begitu juga dengan TNI Polri yang mungkin mereka punya lahan yang mungkin selama ini kurang optimal, nah nanti akan dipakai sementara untuk Huntara. Jadi memang lahan-lahannya saat ini sedang disiapkan. Pak Menteri Perumahan juga terus melakukan pemetaan, pendataan, dan sementara sih kalau dari data BNPB itu ada lebih dari 145.000 rumah yang terdampak ya, baik itu rusak ringan, sedang maupun berat maupun hanyut. Jadi sudah didata, insya Allah targetnya pertengahan Januari bisa selesai untuk Huntara begitu, paling lama begitu. Oke, jadi pemerintah juga sudah gerak cepat ya untuk bagaimana memenuhi kebutuhan khususnya untuk perumahan bagi masyarakat yang terdampak. Mas Bagja boleh cerita juga nggak sih pengalamannya selama 1 minggu di sana, kemudian juga masih berkomunikasi dengan warga, melihat langsung kondisinya seperti apa? Ya, kondisinya sangat berat ya, karena seminggu pertama komunikasi masih terputus waktu itu. Saya masih ingat betul banyak warga, mereka hanya minta air. Hanya minta air? Hanya minta air, tidak ada yang lain. Mereka waktu itu ya, posisi di tanggal 2 Desember, mereka hanya minta air. Dengan dukungan logistik yang kami bawa, mungkin itu bisa memeringankan mereka. Karena komunikasi masih terputus, masih banyak saudara-saudara kita yang mencoba keluar dari area bencana, dan itu mereka berjalan kaki. Ini yang harus saya sampaikan, kami sebagai relawan pun sangat salut kepada saudara-saudara kita di Aceh Tamiang dan sekitarnya. Meskipun bencananya begitu berat, tetapi mentality saudara kita, mentality petarung di sana. Yang sudah 3 hari berjalan kaki tanpa air minum. Itu sesuatu yang kami berkaca pada penanganan bencana tim Pertamina Peduli sebelumnya. Ini bencana yang luar biasa dahsyatnya, tetapi warganya juga punya kemampuan struggle untuk bisa keluar dari berjuang. Karena kita juga lihat di media sosial banyak sekali yang akhirnya berhasil selamat dengan perjuangan yang luar biasa, bahkan bertahan hidup ya setelah bencana itu terjadi. Mas Bagja sempat berbincang juga dengan masyarakat, ini habis semua ya? Harta benda mereka sudah habis ya? Tidak ada yang tersisa di sana? Dalam waktu semalam ya, itu posisinya di tanggal 26 November ya, posisinya memang dalam waktu semalam harta benda semua tersapu banjir ya. Berarti memang kondisinya tidak ada lagi rumah yang masih bisa? Ya, menariknya adalah mereka, beberapa warga yang kami temui di sepanjang perjalanan menuju Aceh Tamiang itu hanya menyampaikan nggak apa-apa, rumah kami hilang semua nggak apa-apa, tapi kami cari keluarga kami, bantu kami cari keluarga kami. Itu yang terjadi. Oke, Mas Bagja, mental petarung tadi, apakah ini juga dilakukan oleh semua pihak begitu? Karena
kalau tadi fokusnya adalah kepada mungkin bapak-bapak, tapi bagaimana dengan ibu dan anak begitu yang apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ceritakan saat itu? Karena Anda bilang fokusnya saat ini adalah trauma healing, terutama bagi anak-anak. Oh iya, posisi sekarang anak-anak juga banyak mengikuti program trauma healing yang juga mungkin sudah ada di beberapa posko ya. Ya maksud saya waktu itu banyak orang-orang yang berjalan kaki luar biasa lebih dari 3 hari. Karena akses jalan terputus. Dan waktu itu di tanggal 2 saya ingat betul sudah ada TNI Polri. Meskipun dalam kondisi teman-teman TNI juga mencari keluarganya. Tapi yang diutamakan adalah bagaimana teman-teman TNI Polri bisa membantu warga. Gitu. Berarti saat itu pas Mas Bagja ke sana memang kondisinya akses jalan juga terputus sehingga bantuan juga sulit masuk begitu ya? Masih putus waktu tanggal 1. Masih putus ya saat itu ya. Tapi listrik juga masih mati waktu itu berarti ya? Masih, waktu itu masih. Oke Mas Ivan, tadi ya kalau kita mendengarkan kisah bagaimana relawan ini langsung melihat kondisi sangat miris. Betul. Begitu untuk bertahan hidup aja sulit begitu ya. Betul. Bahkan hanya meminta air putih mungkin untuk menghilangkan dahaga saat itu. Betul. Mas Ivan, kita melihat pemerintah juga sudah bekerja keras, tapi balik lagi nih, masyarakat mungkin banyak yang merasa itu tempat tinggal mereka sedari dulu, disitulah mata pencarian mereka. Bagaimana pemerintah memastikan bencana ini tidak lagi dirasakan oleh warga yang terdampak, kalaupun mereka tetap bertahan di lokasi tersebut, di tempat itu, Mas Ivan? Iya, tentu pemerintah balik lagi mempunyai target ya terkait Huntara itu bisa selesai Januari 2026. Nah, berkaitan dengan tadi, pemerintah tentu akan menanyakan kepada masyarakat apakah masih mau di lokasi yang sama takutnya atau beresiko, di pindah tempat yang aman begitu. Setuju. Kalau di tempat yang sama berpotensi nanti ada bencana lagi. Tetapi pemerintah akan terus memperbaiki diri dengan meningkatkan early warning system. Lalu juga Kementerian PU juga sudah punya disaster relief unit. Seperti apa? Di mana itu akan bisa lebih optimal mendeteksi jika ada bencana. Terutama DSU ini dipersiapkan dalam menyambut Nataru nanti, Natal dan Tahun Baru. Karena kan masyarakat kita juga sebagian ada yang merayakan Natal, tentu ingin merayakan Natal dengan lebih hikmat, ya lebih kusyuk. Ya tentu ini menjadi prioritas bagi Pak Presiden juga. Setuju dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja bahwa air minum, air bersih itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan oleh karenanya kemarin pada saat ratas di Hambalang Pak Presiden sangat menekankan itu Pak, bahwa air bersih dan air minum itu menjadi fokus ya. Kadang kami juga melihat video anak-anak senang sekali begitu lihat air itu rasanya mereka bisa melepas dahaga dengan air dan Pak Presiden mengetahui itu betul, Pak Presiden memonitor itu betul sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Bagja hari ini, diceritakan oleh Pak Bagja hari ini juga sudah dilakukan oleh Pak Presiden. Artinya pemerintah sekali lagi terus hadir dan pemerintah ingin memastikan bahwa air bersih, air minum, toilet, obat-obatan, pakaian, hunian sementara, bahkan nanti hunian tetap juga ditargetkan oleh Pak Presiden paling lama 6 bulan untuk hunian tetap ya, untuk perbaikan maupun relokasi begitu. Terakhir Mas Bagja, tadi pemerintah sudah hadir di sana, Presiden 3 kali datang begitu ya, pemenuhan untuk tempat tinggal sedang diusahakan oleh pemerintah. Terakhir apa saja yang paling urgent mereka butuhkan saat ini Mas? Yang pasti progres signifikan sudah terlihat ya di lapangan. Tinggal bagaimana menyambungkan infrastruktur yang masih terputus. Karena kebutuhan energi juga harus terus jalan. Di mana kita juga berupaya kolaborasi menggunakan berbagai macam cara untuk menyalurkan energi, distribusi energi sampai ke lokasi-lokasi yang saat ini masih sangat sulit untuk ditembus. Itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Bagja atas ceritanya. Mas Ivan juga progres dari pemerintah juga sudah dijelaskan. Kita harapkan memang apa yang menjadi beban dari saudara-saudara kita yang sedang merasakan musibah bisa berkurang begitu, dan harapan hidup mereka juga bisa berjalan dengan cepat begitu. Terima kasih Bapak-bapak. Selamat pagi. Baik, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi yang viral. Pemirsa, ternyata ada atraksi gajah dicoret-coret dengan cat di Mason Elephant Park and Lodge, Bali, mendapatkan kecaman dari netizen dan juga berbagai tokoh. Selengkapnya sesaat lagi.
Ya pemirsa, kita mendapatkan informasi bahwa ada kebakaran yang terjadi dan rekan kami Putri Sophia siap melaporkan untuk Anda dari Pasar Keramat Jati. Putri Sophia, silakan dengan laporan Anda bagaimana kondisi terkini di sana. Ya, selamat pagi Reza dan juga pemirsa TV One. Benar sekali, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi ini, tepatnya di Pasar Induk Keramat Jati terjadi kebakaran, tepatnya di tempat kami mengabarkan saat ini. Nah, di belakang saya ini merupakan kios buah, tepatnya untuk kios ini menjual berbagai macam buah seperti buah